Seksio sesarea pada penderita diabetes mellitus. Ya, jadi diabetes mellitus itu adalah pre-existing medical disorder yang paling sering terjadi. Tipe 1, tipe 2, dan gestational diabetes terjadi 2 sampai dengan 5% dari kehamilan di Inggris dan Wales. Jumlah penderita diabetes tipe 1 dan prevalence tipe 2 itu sangat meningkat pada wanita hamil. Wanita hamil dengan diabetes mellitus itu memiliki risiko tinggi untuk ibu dan bayi. Komplikasi itu bisa mencapai 87,5% akibat gestational diabetes, 7,5% karena tipe 1 dan 5% karena tipe 2. Masuk ke bab patofisiologi. Nah, selama kehamilan, metabolisme ibu itu haruslah menyesuaikan untuk menyediakan nutrisi yang cukup untuk ibu dan perkembangan janin. Selama trimester pertama, homeostasis glukosa berubah dengan meningkatnya produksi estrogen dan progesteron yang menyebabkan hiperplasia sel-sel beta dan meningkatkan respon insulin terhadap glukosa. Peningkatan penggunaan glukosa di perifer itu bisa menyebabkan ibu jatuh dalam keadaan puasa dan apabila berlanjut dapat menyebabkan hipoglikemi pada trimester pertama. Keadaan lapar yang cepat akan diikuti dengan percepatan gluconeogenesis dari asam amino. Observasi dari relatif hiperinsulinemia pada kehamilan itu menyebabkan lipogenesis dan pengurangan lipolisis. Simpanan lemak dan protein ibu meningkat selama paruh pertama kehamilan. Nah, pada paruh kedua kehamilan, peningkatan dari human placenta lactogen atau HPL yang diproduksi oleh plasenta akan menekan homeostasis karbohidrat dari sang ibu. Kerja dari human placenta lactogen itu memiliki tanggung jawab terhadap kondisi diabetogenik pada kehamilan dengan peningkatan jumlah dan pelepasan insulin yang berkaitan dengan resistensi insulin. Sebagai tambahan HPL, menstimulasi lipolisis dari jaringan lemak ibu. Plasenta tidak hanya memproduksi hormon-hormon yang mempengaruhi ibu, akan tetapi juga mengkontrol transport nutrisi ke janin. Transport glukosa melewati plasenta itu terjadi dengan cara difusi yang dipermudah. Maka dari itu, level glukosa pada janin sebanding dengan glukosa plasma ibunya. Plasenta tidak bisa dilalui hormon-hormon protein seperti insulin, glukagon, hormon pertumbuhan, dan laktogen. Keton berdifusi secara bebas melewati plasenta dan berfungsi sebagai bahan bakar janin selama periode puasa maternal. Level glukosa janin secara normal itu diatur dalam rentang yang sempit karena homeostasis level glukosa maternal itu diatur dengan sangat baik. Selama kehamilan pada wanita, DM yang tergantung insulin periode hiperglikemi menyebabkan fetal hiperglikemi. Kenaikan level glukosa yang persisten akan merangsang pankreas janin dan itu bisa menyebabkan hiperplasi sel-sel beta pankreas dan hiperinsulinemia pada janin. Ya, klasifikasi DM atau diabetes mellitus ya. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu kerusakan fungsi sel beta di pankreas seperti idiopatik, autoimun. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Itu penurunan produksi insulin atau berkurangnya daya kerja insulin atau keduanya. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain, itu karena kelainan genetik, penyakit pankreas, obat, infeksi, antibodi, dan penyakit lain. Yang keempat adalah diabetes pada kehamilan. Baik, bab selanjutnya masuk ke bab komplikasi. Yang pertama diabetes itu ketoacidosis ya. Ketoacidosis mungkin terjadi selama kehamilan. Kemudian hipoglikemia, separuh dari wanita itu mengalami hipoglikemia berulang selama kehamilan meskipun tak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan bayi yang akan dilahirkan.
Kemudian yang selanjutnya, berkembangnya komplikasi mikrovaskuler ya, termasuk retinopati dan nefropati. Kontrol glikemik yang buruk pada trimester pertama dan hipertensi kronis itu tidak ada kaitannya dengan progresivitas retinopati. Memburuknya nefropati itu bisa mempengaruhi tekanan darah ibu, dan nefropati dengan superimpos preeklamsia adalah penyebab terbanyak preterm delivery pada wanita diabetes. Baik, yang kedua adalah obstetrik. Kehamilan menginduksi hipertensi. Wanita tipe 2 diabetes, risiko terhadap hipertensi meningkat selama kehamilan. Kemudian tromboemboli meningkat, kemudian lahir prematur lebih banyak, lahir sebelum 37 minggu. Kemudian yang selanjutnya adalah angka kejadian abortus meningkat pada wanita diabetes sebelum hamil. Kemudian obstructed labor atau separuh lahir dengan makrosomik 8%, lahir dengan distokia bahu. Selanjutnya polyhydramnion, yang selanjutnya maternal infection, dan yang terakhir adalah seksio cesarea yakni sebesar 67%. Baik, yang ketiga fetal dan neonatal. Itu stillbirth, kemudian fetal distress, kemudian yang selanjutnya congenital malformation, neurological dan kelainan jantung sering terjadi. Kemudian fetal makrosomia, hipoglikemia, respiratory distress syndrome, jaundice, birth injury, angka kejadian expulsi 10 kali, kematian perinatal meningkat, meninggal pada minggu pertama. Ya, baik, masuk ke bab indikasi seksio cesarea. Ya, sebanyak 45% sampai dengan 70% itu dilakukan SC. No one could explain why, ya. Nggak ada seorang pun yang bisa menjelaskan itu kenapa. SC dilakukan pada usia kehamilan 38 minggu. Nah, seksio dilakukan itu bila persalinan tidak seperti yang diharapkan. Terjadi karena kontraksi yang lemah, yaitu berdasarkan riset di Universitas Liverpool pada pasien diabetes, kontraktilitas terganggu, bayi besar, pelvis kecil atau posisi bayi abnormal. Apabila partus berjalan tidak seperti yang diharapkan, nah biasanya diberi pitokin atau oksitosin. Nah, apabila setelah beberapa saat tetap tidak berhasil, ya maka akan dilakukan SC. Nah, kemudian detak jantung janin menunjukkan fetal distress 1. Posisi bayi transverse atau bridge position. Kemudian pendarahan hebat terjadi pada plasenta previa dan solutio placenta. Nah, yang terakhir adalah emergency. Masuk ke bab komplikasi seksio cesarea, itu infeksi endometritis, kemudian pendarahan 1 sampai dengan 2%, memerlukan transfusi pasca SC sering karena kontraksi uterus yang buruk. Apabila tidak dapat berhenti sesudah diterapi, ya terpaksa dihisterektomi. Kemudian trauma organ di dalam pelvis, vesika urinaria, dan intestinal tract. Kemudian yang selanjutnya blood clots, risiko blood clots itu meningkat di daerah kaki atau DVT dan paru-paru, yaitu emboli paru selama hamil dan pasca bersalin. Pada yang berisiko bisa diberi antikoagulan ataupun intermittent compression device. Baik, yang selanjutnya masuk ke bab anestesi. Nah, pertimbangan anestesi untuk seksio cesarea pada penderita diabetes mellitus itu sama dengan analgesia pada persalinan, yakni yang pertama itu untuk mencegah hipotensi, yang kedua memberikan cairan intravena non-dextrose, dan yang ketiga adalah untuk mempertahankan posisi uterus miring ke kiri. Spinal, epidural, atau anestesi umum bisa diberikan dengan aman, akan tetapi pilihan teknik haruslah didasarkan pada individu berdasarkan pada faktor anestetik obstetrik ataupun fetal risk, operasi elektif atau emergency, pilihan pasien, dan juga pertimbangan oleh ahli anestesiologi. Pilihan blok neuroaksial itu lebih disukai ketimbang anestesi umum pada kebanyakan seksio cesarea. Namun mungkin saja anestesi umum itu lebih tepat pada kasus tertentu seperti fetal bradikardi, ruptura uteri, pendarahan berat, dan juga solusio plasenta.